Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang metode dan strategi pengajaran fisika. Nah, yang akan kita bahas berkaitan tentang RPP dan skenario pembelajaran. Namun demikian, sebelum kita membahas persoalan RPP dan skenario pembelajaran, maka terlebih dahulu saya akan mengingatkan kembali penjelasan pada pertemuan pada bagian pertama tentang metode mengajar. Kemudian di sini ada tentang strategi mengajar. Nah, pada pertemuan yang lalu atau pada bagian pertama, kita sudah mengetahui bahwa metode mengajar itu adalah sebuah langkah-langkah ataupun langkah-langkah sistematis yang direncanakan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan, menyampaikan sikap, pengetahuan sikap, menyampaikan keterampilan kepada peserta didik berdasarkan tujuan pengajaran. Jadi sasaran daripada ini adalah tujuan pengajaran. Nah, sementara strategi mengajar itu adalah sudah berkaitan tentang penerapan secara operasional dari setiap langkah-langkah di dalam metode mengajar dengan mengoptimalkan segenap potensi-potensi pengajaran, baik dalam bentuk soft maupun dalam bentuk hard. Jadi soft itu bisa merupakan sebuah konsep-konsep program, sedangkan hard itu berkaitan tentang peralatan-peralatan yang digunakan di dalam pengajaran untuk mengoptimalkan. Jadi strategi ini mengoptimalkan pencapaian tujuan pengajaran. Oleh karena itu, dari penjelasan ini sebenarnya kita sudah bisa melihat keterkaitan antara metode dengan strategi. Itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi satu sisi strategi itu sudah berkaitan tentang penerapan secara operasional dengan menggunakan segenap potensi-potensi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pengajaran. Nah, oleh karena itu, karena metode mengajar itu adalah merupakan sebuah langkah-langkah, maka dia lebih banyak bersifat ke planning, dan ini strategi mengajar lebih banyak ke bersifat operasional. Nah, perlu saya ingatkan kembali, istilah metode mengajar itu beda kalau kita mengatakan metode ceramah
Beda kalau kita mengatakan metode demonstrasi, beda kalau kita mengatakan metode praktikum. Jadi kalau metode praktikum, metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, itu adalah kalau kita terjemahkan, kalau kita gunakan bahasa Indonesia, cara berdiskusi, cara kita berceramah, cara kita berpraktikum, cara kita berdemonstrasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sebenarnya yang saya kemukakan tadi seperti kayak metode mengajar, metode ceramah, metode demonstrasi, metode praktikum, metode eksperimen, metode bermain, metode diskusi, itu adalah merupakan sebuah bagian dari metode mengajar. Itulah sebabnya di dalam metode mengajar eh, tidak hanya satu cara yang kita lakukan. Bisa dengan cara berceramah, bisa dengan cara tanya jawab, bisa dengan cara berdiskusi, bisa dengan cara berdemonstrasi. Semuanya itu eh, digunakan, diterapkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Jadi sekali lagi beda antara metode mengajar dengan metode demonstrasi, metode ceramah, metode praktikum. Oke, jadi kalau metode praktikum itu cara kita melakukan kegiatan-kegiatan praktikum. Jadi itu ada cara. Nah, berkaitan tentang cara, maka metode mengajar itu sebenarnya lebih mencerminkan tentang planning. Jadi lebih mencerminkan tentang planning, perencanaan. Nah, pada saat kita melakukan pengajaran di kelas dengan memanage kelas dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan penjelasan, nah itu sudah menyentuh ke aspek strategi mengajar. Sebagai contoh, kita misalkan ingin di dalam pengajaran kita itu kita ingin menggunakan metode chalk and block. Artinya apa? Kita menggunakan metode papan tulis, tentu menggunakan metode penjelasan. Maka ada strategi-strategi yang kita harus gunakan. Bagaimana kita menggunakan papan tulis dengan baik, bagaimana kita menyampaikan dengan baik, bagaimana kita melakukan penjelasan dengan baik. Nah itu. Nah di samping itu sebenarnya strategi mengajar juga berkaitan tentang strategi-strategi penyusunan materi, berkaitan tentang strategi-strategi bagaimana cara saya bisa menjelaskan materi tersebut. Apa yang pertama yang harus dijelaskan? Apakah definisinya, apakah hukumnya, apakah langsung formulasinya, apakah langsung teorinya, apakah langsung. Nah, itu semua sudah menyangkut tentang kaitan tentang strategi mengajar. Oleh karena itu yang bisa saya simpulkan bahwa metode mengajar dengan strategi mengajar sekali lagi itu bisa dipisahkan satu sama lain di dalam kerangka pengajaran kelas. Nah, oleh karena itu saya lebih cenderung metode mengajar itu akan dapat kita lihat di planningnya, yaitu butuh asli daripada planning itu adalah ada yang kita sebut dengan RPP. Nah, RPP itu adalah rencana program pengajaran. Jadi kalau kita sudah berkaitan tentang rencana program pengajaran, maka sesungguhnya di dalam RPP itu sudah ada langkah-langkah sistematis yang kita lakukan di dalam menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik berdasarkan tujuan. Nah, itu yang kita sebut dengan RPP. Yang namanya rencana program pengajaran ya hanya sebatas perencanaan. Di dalamnya sebenarnya sudah ada metode.
Nah, secara operasional RPP ini, secara operasional RPP ini itu sudah digambarkan dalam wujud yang kita sebut dengan skenario. Nah, jadi skenario pengajaran itu artinya sudah apa yang akan kita lakukan di kelas. Nah, tentu saudara-saudaraku semua sudah paham betul yang namanya skenario. Jadi kalau skenario di dalam perfilman ya memang betul-betul harus dilakukan semua peran artis tersebut harus merujuk pada skenario. Kalau disuruh tertawa ya harus tertawa, disuruh tersenyum ya harus tersenyum. Itulah skenario. Jadi dengan demikian sekali lagi kalau metode mengajar tidak bisa dipisahkan strategi mengajar, maka metode mengajar secara konseptual implementasinya itu adalah di RPP karena RPP merupakan sebuah rencana program pengajaran. Nah, strategi mengajar sudah berkaitan tentang operasional kita di dalam pengajaran di kelas dan implementasi operasional adalah skenario pengajaran. Dengan demikian antara RPP dengan skenario pengajaran ini juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Satu RPP yang mengarah ke kerangka konseptual, satu skenario pengajaran yang merupakan sebuah eh, kerangka operasional. Demikian pula halnya antara metode mengajar dan strategi mengajar. Nah, eh, apa itu RPP? Nah, RPP ya RPP itu jadi saya hapus dulu. Jadi apa itu RPP? RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan. Jadi saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, apa itu RPP? Nah, itu di peraturan menteri itu dinyatakan bahwa RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka. Tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi jelas sudah bahwa RPP rencana kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita mengutip maknanya ini karena merupakan sebuah rencana kegiatan pembelajaran, ini mirip dengan pengertian metode langkah-langkah sistematis guru untuk mengajarkan pembelajaran sehingga untuk mencapai tujuan pengajaran. Sehingga RPP itu merupakan sebuah di dalam RPP itu merupakan bentuk langkah-langkah sistematis sebenarnya. Di dalam RPP ada langkah-langkah sistematis yang direncanakan oleh guru, maka di dalamnya sudah ada bagian daripada metode. Nah, itu. Nah, tentu untuk rencana kegiatan ini kan mengacu pada penulisan RPP ini tentu sudah mengacu kepada silabus. Nah, silabus ini sekali lagi sudah ditetapkan oleh guru. Nah, sekarang apa itu skenario?
Skenario pembelajaran itu adalah urutan. Jadi ini semacam urutan atau langkah-langkah kegiatan atau urutan langkah-langkah kegiatan pengajaran untuk mencapai. Jadi sudah ada urutan-urutan kegiatan pengajaran untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah skenario pembelajaran. Nah, eh, di dalam RPP ini ada sebuah aktivitas namanya kegiatan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian tujuan, maka seorang guru sudah harus menetapkan skenario pembelajaran. Jadi skenario pembelajaran inilah yang tidak akan, ya, apa namanya, kalau sudah kita menyusun sebuah skenario pembelajaran, maka itulah merupakan sebuah langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh guru di dalam kegiatan pengajaran. Sedangkan rencana program pengajaran itu masih dalam bentuk model perencanaan yang disusun sebelumnya. Oleh karena itu di dalam RPP bisa saja mengalami perubahan. Jadi dengan demikian skenario pembelajaran itu merupakan sebuah wujud nyata langkah-langkah kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Sehingga sebenarnya di dalam RPP itu skenario pembelajaran merupakan sebuah bagian daripada RPP itu sendiri. Nah, baik pada judul di atas saya menuliskan ada istilah RPP satu halaman. Nah, mengapa ada RPP satu halaman? Karena didasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh eh, Menteri Pendidikan Nasional di dalam peraturan menteri ya. Nah, coba kita lihat. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang melihat wujud nyata apa itu RPP dan apa itu skenario pembelajaran. Nah, ini ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan. Jadi ada penyederhanaan. Karena itu kalian semua harus tahu tentang itu. Nah, di dalam eh, apa namanya di dalam surat edaran itu yang paling pokok itu adalah kita bisa lihat bagian nomor 2 ini bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Nah, dari pernyataan kedua ini menunjukkan bahwa sesungguhnya RPP yang kita harus lakukan itu cuma ada 3 tujuan utama, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi ada namanya langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, jadi ada 3 sebenarnya RPP. Nah, langkah-langkah pembelajaran itu sesungguhnya sudah mengarah ke aspek metode yang kita gunakan. Nah, ini ditandatangani oleh Nadiem Makarim ya. Makarim itu diterbitkan pada Desember tahun 2019. Nah, itu perlu. Nah, orang mengartikan bahwa eh, karena begitu efisien, efektif dan berorientasi pada murid,
maka RPP ini yang sering dipopulerkan sebagai RPP cuman berisi satu halaman. Mengapa demikian? Karena RPP itu komponen utamanya adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan. Sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa komponen inti RPP satu halaman itu, jadi RPP saya istilahkan satu halaman itu hanya ada tiga sebenarnya. Nah, ada namanya tujuan pembelajaran, dua langkah-langkah atau bisa juga kita sebut dengan kegiatan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang tiga adalah, nah inilah yang komponen ketiga inilah yang harus ada di dalam RPP satu halaman. Sedangkan komponen lainnya silahkan ditambahkan. Nah, di mana letak skenario-nya? Skenario pembelajaran itu sebenarnya terletaknya di aktivitas di dalam RPP satu halaman tersebut. Nah, mungkin penjelasan ini masih belum bisa dipahami. Saya akan berikan contoh sederhana seperti berikut ya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah sebuah format yang apa namanya? Yang saya coba memaknai daripada peraturan Menteri nomor 14 tahun 2000. Surat bukan peraturan, edaran ya. Itu surat edaran. Nomor 14 format RPP nomor 14 2019. Nah, misalkan jadi komponen yang dimaksud dengan komponen tambahan ya hanya bersifat identitas. Sebenarnya intinya itu terletak di ini, yaitu adanya sebuah tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian. Oke, itu. Jadi intinya adalah ini, di tujuan, kegiatan pembelajaran dengan penilaian. Adapun yang di atas ini, mata pelajaran ini hanyalah sebuah identitas komponen-komponen tambahan. Nah, ini adalah format RPP nomor 14 versi kita. Jadi saya harapkan ini adalah versi kita karena sesungguhnya untuk format RPP satu halaman untuk versi yang lain itu beragam cara, beragam macam. Nah, sekali lagi di dalam kegiatan pembelajaran ini ada skenario pengajaran. Nah, skenario pengajaran inilah yang akan sebenarnya harus dituliskan yang menjadi sebuah lampiran di dalam format RPP. Nah, misalnya kalau pendahuluan itu ya biasanya kita menyebutnya sebagai aktivitas, misalkan persepsi, kegiatan inti, misalnya kegiatan utamanya apa, kegiatan praktikum, penutup kegiatan utamanya apa, adalah misalkan kegiatan diskusi. Nah, hanya itu. Tetapi meskipun kita hanya menuliskan katakanlah di sini bahwa kegiatan pendahuluan adalah kegiatan persepsi atau membangkitkan motivasi. Nah, ini pembangkitan motivasi misalnya di pendahuluan ini ya kita harus jelaskan di dalam skenario pengajaran. Demikian pula halnya misalnya di dalam kegiatan ini saya gunakan adalah kegiatan praktikum misalnya, kegiatan praktikum. Maka kegiatan praktikum itu yang harus kita kita uraikan secara jelas di dalam skenario pengajaran. Kemudian di bagian penutup misalnya kegiatan penutup yang kita lakukan adalah misalnya diskusi, panel diskusi atau tanya jawab atau pemberian tugas, maka di bagian penutup inilah yang harus kita jelaskan di dalam skenario pengajaran. Nah, ini semua yang saya katakan tadi, persepsi, kegiatan praktikum, atau istilah kegiatan diskusi itu adalah sebuah perencanaan dan itu bisa mengalami perubahan setelah kita melihat. Nah, kalau skenario pengajaran itu tadi adalah sesuatu hal yang sudah 90% harus dilaksanakan. Nah, ini adalah format RPP satu halaman. Nah, baik, saya mencoba memberikan
sedikit apa namanya tambahan dari format pendamping daripada format RPP ini, skenario pengajaran ya. Karena menurut saya walaupun ada format RPP yang terlalu simpel dengan satu halaman saja, tetapi tidak berarti hanya sekedar administrasi saja kita menuliskan segala ini apa yang kita. Nah, mesti diwujudkan kembali dalam skenario pengajaran. Karena skenario pengajaran ini sudah berkaitan tentang strategi pengajar kita. Nah, baik, tadi saya berikan contoh, misalkan format RPP kita dalam mata pelajaran fisika, kemudian pokok bahasanya adalah massa jenis, alokasi waktu 90 menit, tujuan pembelajaran, ya ini tujuan pembelajaran ya cukuplah satu tujuan pembelajaran, satu atau dua atau tiga, tidak usah terlalu banyak. Nah, di dalam memberikan tujuan pembelajaran, kita mengambil tujuan pelajaran yang paling tertinggi. Misalnya peserta dapat menentukan masa jenis melalui kegiatan praktikum. Jadi dia dapat menentukan masa jenis melalui kegiatan praktikum. Berarti dari tujuan pembelajaran kita ini maka mau tidak mau metode dan strategi mengajar lebih banyak mengembangkan aspek kegiatan-kegiatan pengembangan keterampilan. Oke. Nah, sistem penilaiannya kerja kelompok dan ulangan harian. Penilaian artinya penilaian pada saat. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan atau mengembangkan skenario pengajaran berdasarkan urutan-urutan yang terdapat di dalam. Jadi, kalau tulisannya peserta dapat menentukan kegiatan praktikum, metode dan strategi mengajar, maka tentu di kegiatan adalah persepsi, kemudian kegiatan intinya tentu adalah metode praktikum, kemudian bagian penutupnya ya bisa melalui metode diskusi, ya, metode diskusi dan tanya jawab. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah bagaimana menyusun skenario pengajaran berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah kita susun di dalam RPP. Nah, kita ambil contoh tadi adalah masa jenis. Nah, sekarang kita lihat skenario pembelajaran. Nah, pada kegiatan pendahuluan, maka skenario itu berkaitan tentang aktivitas yang dilakukan oleh guru dan berkaitan tentang aktivitas siswa. Nah, kita lihat aktivitas guru yang pertama, guru memeriksa kesiapan peserta didik. Nah, peserta didik sudah siap, kemudian melakukan berdoa. Maka aktivitas berdoa bersama, kemudian aktivitas guru bercerita tentang fenomena minyak yang bisa terapung di atas permukaan. Mengapa membahas tentang persoalan ini? Karena materi yang akan kita kemukakan itu adalah berkaitan tentang masa jenis. Nah, aktivitas siswa adalah mendengarkan. Nah, selanjutnya guru bertanya ke peserta tentang mengapa minyak terapung di atas permukaan air. Nah, guru memerintahkan untuk mencari sumber bacaan atau buku. Maka aktivitas siswa berpikir dan mencari sumber bacaan, lalu beberapa saat kemudian selesai menjawab pertanyaan guru. Nah, ini adalah kegiatan pendahuluan. Nah, setelah dilakukan ini skenario berikutnya, guru memperlihatkan sebuah tabung reaksi yang berisi minyak kelapa kira-kira setinggi 2 cm. Ke dalam tabung reaksi dimasukkan air setinggi setengah tabung reaksi. Peserta didik memperhatikan apa yang diperhatikan. Setelah diperlihatkan faktanya, guru membagi setelah dapat faktanya bahwa ternyata jadi memperlihatkan faktanya, membagikan LKPD dengan LKPD menjadi 6 kelompok. Nah, ini artinya apa? Supaya kelihatan faktanya itu pada saat air dimasukkan ke dalam tabung reaksi, maka minyak yang ada di dasar tabung reaksi itu bisa bergerak naik ke atas sehingga menjadi terapung. Itu maksudnya. Nah, kalau di dalam kegiatan pendahuluan ini adalah sebuah skenario yang kita buat, itu waktu kita sudah estimasi waktunya. Diperkirakan bahwa waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan, melaksanakan kegiatan pendahuluan itu adalah 20 menit. Nah, apa yang saya kemukakan ini hanyalah contoh saja, sebuah contoh saja yang bisa, dan ini bisa kita lakukan variasi-variasi lain. Tentu di dalam memilih skenario pembelajaran itu tidak serta-merta kita seenaknya menyusun skenario seperti
yang kita inginkan, tetapi kita harus didasarkan pada tujuan. Karena tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menentukan masa jenis melalui kegiatan praktikum. Maka otomatis di dalam kegiatan pendahuluan sudah ada kegiatan-kegiatan yang mengorientasikan peserta didik kepada kegiatan praktikum. Sudah ada kegiatan-kegiatan yang mengorientasikan ke peserta didik apa itu sesungguhnya masa jenis. Kenapa itu minyak terapung di atas permukaan air. Nah, itu adalah sebuah kegiatan berorientasi. Nah, selanjutnya kita lihat pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti, guru membagi peralatan praktikum. Jadi setelah LKPD dibagikan, ya, kemudian sudah LKD dan guru dan membagi peserta menjadi 6 kelompok. Jadi sudah dibagikan LKPD-nya, peserta didik sudah dibagi dalam beberapa kelompok, maka langkah berikutnya guru membagikan peralatan-peralatan untuk masing-masing kelompok. Misalkan tadi atas neraca, gelas ukur, sebotol minyak kelapa, sebotol minyak tanah, dan sebotol air. Nah, tentu pembagian peralatan-peralatan dan bahan ini disesuaikan dengan LKPD yang ada. Kemudian aktivitas setelah dibagikan diharapkan peserta didik itu sudah memeriksa alat dan bahan yang ditemui. Nah, sebelum melakukan praktikum, guru memberikan penjelasan tentang cara melakukan praktikum. Nah, peserta didik mendengarkan dengan seksama. Lalu guru memerintahkan setiap kelompok berdasarkan memerintahkan melakukan kegiatan praktikum berdasarkan pedoman pada KPD. Nah, peserta didik mulai melakukan kegiatan praktikum. Nah, di sini selama proses kegiatan praktikum yang berlangsung, maka aktivitas guru itu hanya selama kegiatan guru berkeliling untuk memberikan bimbingan pada kelompok yang masih kurang. Nah, sebenarnya dari sini saja kita sudah bisa sebenarnya membayangkan bahwa metode mengajar yang digunakan oleh guru adalah metode praktikum. Malah dari sini juga sebenarnya guru sudah dari aktivitas guru ini kita sudah bisa mengetahui bahwa di dalam pembelajaran itu guru menggunakan metode inquiry terbimbing. Ya, metode inquiry terbimbing. Oke. Nah, demikian pula halnya di sini. Dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa guru di kegiatan pendahuluan, guru sudah menerapkan salah satu metode yang kita sebut dengan metode tanya jawab. Kemudian guru menggunakan metode demonstrasi sederhana. Ya, jadi sudah ada metode tanya jawab, metode demonstrasi sederhana, kemudian ini sudah ada metode praktikum, sudah ada metode inquiry terbimbing. Jadi walaupun tanpa kita menyebutkan bahwa yang saya menggunakan metode ini, ya kita sudah bisa paham betul dari aktivitas, dari skenario pembelajaran bahwa metode yang digunakan guru adalah metode praktikum, metode inquiry terbimbing, metode demonstrasi, metode tanya jawab. Itu, jadi sudah ada 4 metode yang terlihat di sini. Nah, setelah kegiatan praktikum selesai, maka guru meminta setiap anggota kelompok menuliskan hasil praktikum diperolehnya. Oke. Kemudian guru membuka diskusi kelas, guru memberi tugas dan doa selesai pengajaran. Jadi ada doa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari skenario pembelajaran ini sudah tergambar sebenarnya metode mengajar yang digunakan oleh guru itu bervariasi. Mulai pertama metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode praktikum terbimbing atau inquiry terbimbing, dan kemudian di penutup menggunakan metode diskusi. Berarti sudah ada 5. Nah, itulah yang kita sebut dengan metode mengajar yang diperberatkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Demikian pula sudah kelihatan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas tersebut. Jadi dari pemahaman ini, maka sebenarnya di dalam penyusunan RPP, ya, di dalam penyusunan RPP sebagaimana peraturan Menteri nomor 14 tahun 2019 itu, maka yang paling utama itu tadi cukup 3. Kita tidak perlu mencantumkan model pembelajaran apa yang kita digunakan, kita tidak perlu mencantumkan metode apa yang kita gunakan, ya.
Yang perlu dicantumkan itu yang paling utama itu tadi, yang ini ada tiga. Ada tiga, ini adalah tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan penilaian. Ini yang penting. Nah, di dalam RPP itu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pendahuluan tidak usah dikemukakan secara detail. Kalau mau dikemukakan secara detail seperti kayak skenario pembelajaran bisa juga, tidak ada masalah. Silahkan. Itu terserah kita. Yang penting bahwa di dalam RPP ada namanya kegiatan pendahuluan, bisa juga kita katakan persepsi, kegiatan inti adalah yang utamanya adalah kegiatan praktikum, penutup adalah metode diskusi. Nah, tinggal di dalam kegiatan inti, kegiatan pembelajaran inilah yang perlu kita jabarkan secara operasional yang disebut dengan skenario pembelajaran. Dan sekali lagi di dalam skenario pembelajaran, meskipun kita tidak nyatakan secara spesifik bahwa metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, metode diskusi, dan lain sebagainya, tetapi di dalam aktivitas-aktivitas guru yang dilakukannya itu, maka sudah tergambar bahwa sesungguhnya metode yang digunakan oleh guru adalah metode diskusikah, metode tanya jawabkah, metode demonstrasikah, ataukah metode ini, ya, metode metode praktikum terbimbing dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya dengan adanya RPP 1 halaman ini maupun skenario pembelajaran memberikan kreativitas bagi setiap guru untuk bisa mengembangkan sendiri metode mengajarnya tanpa terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh model-model pembelajaran sains, ya, model-model pembelajaran sains. Nah, kesimpulannya dari perkuliahan kita bahwa metode mengajar adalah sebuah kerangka konseptual, strategi mengajar adalah merupakan sebuah kerangka operasional. Implementasi wujud daripada metode mengajar adalah RPP, dan wujud nyata daripada strategi mengajar adalah skenario pembelajaran. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa antara metode dan strategi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya tidak akan mungkin ada strategi kalau tidak ada metode. Jadi metode itu adalah merupakan judul, strateginya adalah merupakan operasionalnya. RPP-nya itu adalah rencananya, rencana program pengajarannya, sedangkan skenario pembelajaran tentang apa yang akan dilakukan guru di kelas. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang hubungan keterkaitan antara RPP yang sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019, kemudian kita kembangkan, saya memasukkan dengan istilah skenario pembelajaran yang kaitannya dengan metode dan strategi pengajaran. Saya pikir sekian penjelasan saya kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.